Pokok-pokok ajaran Saddarsana. Filsafat adalah ilmu tentang logika, estetika, dan metafisika. Dalam filsafat menjelaskan tentang eratnya hubungan dengan kehidupan. Filsafat juga disebut sebagai motor penggerak kehidupan manusia, sebagai pribadi maupun sebagai manusia kolektif. Ajaran filsafat India sudah dimulai sejak zaman India berkembang sekitar tahun 800-300 SM. Ketika kitab-kitab Upanishad tersusun, aliran filsafat India dikenal dengan sebutan Darsana. Istilah filsafat sudah umum diterjemahkan sebagai padanan istilah Darsana. 1. Nyaya Darsana. Nyaya Darsana adalah aliran filsafat bahwa kebenaran dunia berdiri sendiri dan terlepas dari pikiran. Pikiran merupakan perantara dari yang diketahui, baik yang terbatas ataupun tidak terbatas. Dalam pandangan aliran Nyaya Darsana, memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kelepasan melalui pengetahuan yang benar. Aliran Nyaya Darsana. Etarka atau argumentasi, bentuk hipotesa dalam usaha mendapatkan kesimpulan yang tepat atau mendekati kenyataan yang sebenarnya. Nirnaya adalah suatu pengetahuan mengenai hal tertentu yang dicapai melalui salah satu metode yang sah. Jalpa adalah diskusi yang tidak terarah dan yang hanya memenangkan dirinya sendiri. Wada adalah diskusi yang dilaksanakan berdasarkan 18 logika untuk memperoleh kebenaran. Cala adalah suatu jawaban yang tidak sah. Upaya dilancarkan untuk membantah ucapan. Keseluruhan padarta dalam ajaran Nyaya Darsana mengarahkan pengikutnya untuk menggunakan pikiran secara logis agar memperoleh pengetahuan yang benar, selain mengajarkan tentang padarta. Aliran Nyaya Darsana juga menjelaskan tentang metafisika dan epistemologi. Pada aspek ontologinya Nyaya Darsana, terjadinya penciptaan alam semesta berasal dari beberapa suatu benda bereksistensi jika kualitas atau tindakan, yaitu tanah, air, api, diri bagi roh, dan pikiran. Substansi tersebut bersifat nyata dan kekal. Dan akasalah bersifat tidak terbatas, kualitas guna, merupakan sesuatu yang berwujud dari suatu substansi. Terdapat 24 kualitas. Sentuhan, suara, hitungan, tidak terbagi. Sifat umum samanya ialah kekal dan nyata. Terdapat 3 jenis sifat umum atau samanya, yaitu para, apara, dan para-para. Kategori yang keadaannya berbeda. Melalui fisisa kita dapat mengetahui keunikan masing-masing. Dengan melihat keistimewaannya, maka kita dapat membedakan jenis dan sifat dari setiap benda. Pelekatan samavaya ialah hubungan yang kekal antara 3. Samya Darsana. Samhaya berarti pengetahuan metafisika murni tentang jiwa. Samhaya mengakui adanya 2 bentuk substansi utama, yakni roh dan kebenaran. Pokok-pokok ajaran Samhya antara lain sebagai berikut. A. Teori sebab dan akibat atau Satkaryavada. B. Prakerti dan guna. C. Purusa. Samhaya Darsana menjelaskan penciptaan alam. Tokoh-tokoh pemikiran aliran Saddarsana. Aliran filsafat memiliki tokoh-tokoh pendiri yang memberikan pandangan terhadap kitab suci Weda dengan menuliskan dalam bentuk buku. Buku-buku tersebut kemudian menjadikan pedoman bagi pengikutnya dalam memahami pandangannya. Saddarsana adalah 6 aliran tersebut adalah Nyaya dengan Vasikesika, Samkhya dengan Yoga, Mimamsa dengan Vedanta. Berikut adalah Vaisesika Darsana. Vaisesika Darsana diperkirakan dimulai abad ke-4 Masehi. Tokoh utamanya adalah Resi Kanada. Sering disebut Resi Uluku sehingga pemikiran beliau dikenal akulunya Darsana. Samkhya Darsana. Samkhya Darsana didirikan oleh Resi Kapila dengan bukunya Samkhya Sutra. Yoga Darsana diajarkan oleh Resi Panjajali. Beliau adalah sisya dari Resi Gaudara. Buku karya Resi Patanjali disebut dengan Patanjala Sutra atau Yoga Sutra. Resi Vyasa mengusun komentar atas ajaran Yoga Sutra yang dikenal dengan sebuah Vyasa Bhashya. Mimamsa Darsana. Mimamsa Darsana merupakan ajaran Darsana oleh Resi Jaimina yang hidup sekitar abad 3-2 Masehi. Beliau adalah murid Resi Vyasa. Beliau menyusun Mimamsa Sutra yang disebut dengan Purwa Mimamsa. Maksudnya adalah A. Advaita dan Sri Sankaracharya, B. Visitadvaita dan Sri Ramanujarya, C. Dvaita dan Sri Madhvacharya, D. Beda-beda dari Sri Caitanya, E. Suda dari Sri Vallabhacharya. Aliran Saddarsana dalam perkembangan terus mendapat pandangan-pandangan dari pengikutnya masing-masing sehingga memunculkan tokoh-tokoh baru sebagai pembaruan.
sesungguhnya relevan dengan kesepakatan abad 21 yang menjadikan tuntunan bagi peserta didik dalam mempelajari saat ini. Ajaran Nanya Darsana mengajarkan 4 cara memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana ialah pemperolehan pengetahuan benar melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indera atau tanpa menggunakan mata, telinga, dan hidung. Sabda pramana digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui kalibrasi data yang memperoleh dengan referensi dan pendapat para ahli. Hasil kalibrasi data yang tepat dapat memberikan informasi valid tentang masalah yang ingin diketahui. 4 cara memperoleh kebenaran dalam ajaran Nanya Darsana masih sangat relevan dengan berkembang zaman. Dengan menggunakan keempat cara tersebut, maka seorang dapat membutuhkan sikap kritis maupun memecahkan masalah. Pola pikir yang kritis dalam pemecahan masalah, menjalani komunikasi yang baik, dan mencari data yang ketika menyampaikan data kreatif dan inovatif pihak-pihak terkait sehingga mengetahui yang dihasilkan benar adanya. D. Aplikasi konsep Sad Darsana. Aliran Darsana yang masih berkembang dan bertahan sampai sekarang di masyarakat Hindu dan dunia adalah pokok-pokok ajaran Yoga Darsana. Menurut Jasobes dalam Armin, masyarakat dunia sekarang sedang meningkatkan budaya hidup sehat dengan melaksanakan yoga. Menurut penulis Pratyaksa Pramana, yaitu sebagai berikut: Nirvikalpa merupakan matan tanpa penilaian, tanpa hubungan dengan subjek. B. Savikalpa merupakan pengamatan suatu objek diikuti oleh mengenal ciri-ciri dan sifat-sifat. Anumana Prama adalah pendapat pengetahuan dengan melaksanakan analisis mendalam terhadap suatu yang diamati kemudian disimpulkan. Nigamana yaitu penyimpulan dengan benar dan tepat dari suatu proses. Contoh silogisme dalam memperoleh pengetahuan yang benar: semua binatang membutuhkan makanan. Sapi adalah binatang. Sapi membutuhkan makanan. Sapi makan rumput. Sapi adalah binatang yang membutuhkan makanan. Makanan sapi adalah rumput. Pengamatan melalui perbandingan dapat membutuhkan sikap kritis dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan Pengamatan melalui perbandingan dapat membutuhkan sikap kritis memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan perbandingan. Seorang pergi ke Tuhan tengah jalan melihat pohon besar berbuat bulat dan berwarna merah. Setelah dipetik rasanya manis. Kemudian orang tersebut merasa pernah menikmati buah yang sama dengan apa yang dinikmati. Setelah membandingkan, kemudian membuat kesimpulan bahwa tersebut adalah apel.